Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, kita lanjutkan di pertemuan yang kelima ini pembahasan kitab Ar-Risalatul Makkiyah, sebuah risalah tulisan yang ditulis di kota Makkah Al-Mukarramah fi bayanil aqidatis salafiyah, yang menjelaskan tentang akidahnya pengikutnya as-salafus salih. Beliau Asy-Syaikh Su'ayyid Ibnu Hulayyil Al-Umar mengatakan di kitabnya halaman 6, wa qawlihi azza wa jal, lalu diantara dalilnya, dalil bahwasanya sebesar-besarnya haknya Allah adalah tauhid. Allah berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika, wa laqad, dan sungguh benar-benar, uhiya telah diwahyukan, ilaika kepada dirimu, wa ilal ladzina min qablik, wa ilal ladzina, dan diwahyukan kepada orang-orang min qablika, sebelum dirimu wahai Muhammad. Jadi ayat ini ya menjelaskan bahwa sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada dirimu wahai Nabi Muhammad, dan juga kepada para nabi dan rasul yang datang sebelum dirimu. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, sungguh jika kamu berbuat syirik, sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, la yahbatanna, sungguh benar-benar akan gugur dan sia-sia, amaluka, amalmu. Jadi ini ayat adalah berisi peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang sebelum beliau, bahwa jika berbuat kesyirikan akan sia-sia amalnya. Kemudian Allah mengatakan, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar kamu Muhammad akan termasuk golongan orang-orang yang merugi, akan menjadi golongannya orang-orang yang merugi. Sebab seorang yang berbuat syirik amalnya sia-sia dan dia terancam tidak akan keluar dari siksa api neraka, selama-lamanya berada dalam siksa api neraka, naudzubillah. Ayat yang mulia ini terdapat dalam surah Az-Zumar, surat nomor 39. Dalam surah Az-Zumar, surat nomor 39, ayatnya nomor 65. Ayat nomor 65. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa qawlihi azza wa jal, dan di dalam firman-Nya Allah yang maha perkasa lagi maha besar, Allah berfirman, walau asyraku, seandainya mereka semuanya berbuat kesyirikan, seandainya mereka berbuat kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, la habita, sungguh akan gugur dan sia-sia. Jadi seandainya mereka berbuat kesyirikan. Ayat ini ya diturunkan kepada para nabi. Artinya seandainya mereka para nabi itu melakukan kesyirikan, dan tentu kita faham dan kita yakin tentulah para nabi dan para rasul tidak akan melakukan kesyirikan. Tetapi ayat ini tidak hanya khitabnya ditujukan kepada mereka para nabi dan rasul, tapi lebih kepada umat para nabi dan para rasul, agar mereka menjauhi dari perbuatan syirik. Sebab perbuatan syirik menjadikan amal perbuatan itu akan sia-sia dan gugur. Allah mengatakan la habita anhum, sungguh akan gugur dan sia-sia dari mereka, makanu, apa-apa yang dahulu mereka ya'malun, kerjakan. Jadi semua perbuatan yang dilakukan di masa lalu berupa amal-amal soleh itu akan gugur dan sia-sia
apabila orang-orang yang beramal soleh itu melakukan kesyirikan. Ini terdapat dalam surah Al-An'am. Terdapat dalam surah Al-An'am surat nomor 6, surat nomor 6 urutan dalam Al-Quran, ayat nomor 88. Ayatnya nomor 88. Maka dari dua ayat yang barusan saya bacakan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada para nabi dan rasul dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjauhi kesyirikan. Sebab kesyirikan itu merupakan amalan yang buruk, dosa yang besar sekali. Apabila seorang melakukan amal yang buruk ini, maka menyebabkan amal dan pahala amalnya sia-sia dan gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Demikian bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.